Merdeka! Bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1, ini adalah masalah keadilan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Karenanya kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Saat masyarakat mendesak agar RUU perampasan aset koruptor segera disahkan, DPR justru maraton menyelesaikan RUU TNI secara tertutup di hotel mewah. Sementara itu kebijakan penghapusan data STNK mati 2 tahun yang bisa berujung penyitaan kendaraan rakyat kembali menuai protes. Aturan ini akan mulai berlaku pada April 2025. Kemudian hujan komentar pun terjadi seperti yang tertuang dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPR RI bersama Korlantas, perpanjangan SIM dan STNK serta pajak kendaraan bermotor disorot sebagai beban bagi masyarakat, dengan anggota dewan menyebut perpanjangan ini seperti membunuh rakyat secara perlahan. Reaksi warganet bagaimana? Sangat panas. Ada yang komentar, RUU perampasan aset koruptor ditunda tapi yang dikebut rapat weekend dan tertutup, urgensinya di mana? Yang kita minta perampasan aset koruptor, yang dikabulkan perampasan aset rakyat. Aset koruptor aman, aset rakyat terancam. Kenapa negara lebih sigap dalam menyita aset rakyat daripada merampas aset koruptor? Sahabat, kalau Anda tidak geram dengan hal ini semua, artinya Anda sudah apatis. Namun, menjaga diri tetap stabil emosinya, menjadi manusia yang memiliki emosional intelektual yang tinggi memang tantangan tersendiri. Di tengah hiruk pikuk emosi warganet menyulut kita, diam sesaat, dinginkan sesaat untuk tidak terbawa arus dan mencoba mempelajari lebih dalam itu lebih baik. Apa yang didapat? Coba bayangkan kalau Anda jadi Presiden Prabowo saat ini di mana kaki organik pemerintahan belum berjalan sempurna. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang dimaksud dengan belum berjalan sempurna? Terdapat
beberapa fenomena psikologis di pejabat kabinet saat ini dan badan pemerintahan saat ini, yaitu mereka masih merasakan euforia kemenangan Pilpres 2024 kemarin dan masih gumunan atas jabatan yang diemban. Para staf sus, para wakil menteri, para pejabat yang baru menjabat masih pada euforia, masih belum paham mereka harus kerja apa KPI produktivitas mereka yang mereka harus capai itu apa. Belum jelas sepak terjang kerjaan mereka. Mereka hanya flexing ke lingkaran mereka bahwa mereka sekarang menjabat. Namun kerja apa, membuat apa untuk rakyat tidak paham. Lalu kaki organik presiden itulah yang sedang tidak berfungsi karena memang bukan orang meritokrasi yang dipilih yang mengerti apa itu birokrasi pemerintahan dan bagaimana kerja sistem pemerintahan. Kedua, adanya masalah di kaki organik presiden lainnya dari pejabat yang dari sisi politik seperti para menteri dan kepala badan yang orangnya punya dua kepala atau orangnya punya dua pemimpin seperti di bawah presiden, namun juga petugas partai atau petugas mantan pejabat. Kepala daerah PDIP itu punya dua kepala, satu presiden, satu lagi ketua partai. Kalau di pemerintahan juga demikian, ada yang 100% taat Presiden Prabowo, ada yang harus tanya dulu ke ketua partai mereka, walau mereka sudah koalisi. Yang paling sulit adalah mengendalikan atau memerintah jabatan organik Presiden Prabowo yang orang tersebut adalah kaki organik Pak Jokowi. Seperti misalnya di kepolisian, isunya begitu. Yang bisa dikatakan pejabatnya adalah masih orangnya Pak Jokowi yang masih taat pada perintah beliau karena hutang budi mungkin pada Pak Jokowi yang membuat sering tidak segera bergerak seirama totalitas menjalankan segera gaspol sesuai perintah Pak Prabowo. Maka sejauh ini demi gerak cepat Pak Prabowo hanya punya dua lembaga yang saat ini bisa dikendalikan penuh, yaitu satu kejaksaan dan dua TNI. Pak Prabowo ingin menggunakan untuk sementara kekuatan penuh tersebut dengan pertama merubah undang-undang TNI agar bisa lincah bergerak, memangkas ketidakefisienan orang-orang di bawah lembaga yang tidak gercep. Kalau saya sih yes sejauh ini. Untuk penambahan usia pensiun pejabat TNI Polri juga yes terhadap masuknya TNI ke 6 lembaga yaitu Kelautan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejagung, dan Badan Perbatasan. Juga TNI aktif dikaryakan di kementerian sesuai dengan kebijakan Presiden. Situasi saat ini darurat manpower, kurang manpower. Itu pendapat saya loh. Monggo, kalau pendapat sahabat apa? Peace. Udah tahu kan guys, revisi Undang-Undang TNI telah diberlakukan dan itu dikeluarkan DPR beberapa waktu lalu setelah hak pemerintah untuk menyita aset rakyat ketika pajak kendaraan menunggak selama 2 tahun. Tambah lagi, yang paling konyol adalah ketika harta warisan yang terbengkalai. Misalnya kamu sedang berada di luar kota atau mungkin punya warisan dan terbengkalai ya, tidak ditempati, mungkin surat-suratnya nunggak juga, maka kemungkinan akan diambil alih. Mungkin ini narasi dari masyarakat penangkapannya seperti itu. Mungkin narasi dari pemerintah berbeda sebagai pembelaan mereka atas undang-undang yang dilakukan oleh mereka, yaitu pemerintah. Dan kali ini adalah tentang revisi Undang-Undang TNI yang dikhawatirkan akan membuat mundurnya demokrasi Indonesia. Karena undang-undang ini pernah diberlakukan pada tahun 1966 sejak pemerintahan rezim Orde Baru, yaitu mantan Presiden Soeharto. Karena apa sih yang ditahukan dari Undang-Undang Revisi TNI yang telah diberlakukan? Ya tentu saja, supremasi warga sipil akan tergeser, di mana 15 kementerian yang kosong akan diisi oleh TNI, yang tentu saja mereka akan mendominasi dari baik politik bahkan bisnis. Dan kembali, apa yang ditakutkan oleh warga sipil? Sudah tentu kita tahu bahwa prinsip dari militer adalah kill or to be killed, dibunuh atau membunuh atau dibunuh. Berbeda dengan prinsip warga sipil yang berprinsip humanisme yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya revisi Undang-Undang TNI, mungkin kebebasan bersuara berpendapat kepada pemerintah akan sangat terbatasi. Karena salah satu tugas dari TNI yang dibebankan, tugasnya adalah salah satunya membantu dunia cyber pemerintah. Otomatis mereka akan memberantas semua kritik-kritikan yang ditujukan kepada pemerintah dari masyarakatnya itu sendiri. Otomatis seperti halnya prinsip otoritas atau otoriter pemerintah. Dan yang masyarakat membuat geram adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat, suara masyarakat yang diinginkannya pemberantasan koruptor dengan dimiskinkan atau dirampas aset dari koruptor, justru sangat gercep sekali
ketika mereka menyita aset rakyat ketika pajak menunggak selama 2 tahun, atau bahkan yang paling konyol adalah ketika harta warisan terbengkalai itu akan diambil alih oleh pemerintah. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita tempati sekarang belum tentu milik kita, baik itu sudah ditempati puluhan tahun dari zaman nenek moyang. Ketika pemerintah atau elit global menginginkan harta itu, maka akan lenyap seketika. Jadi apa tanggapan masyarakat dan kecaman dari mahasiswa? Seperti berikut video-videonya. Udah mulai ada kan narasinya. Dia ilah, lu lihat no, Vietnam sama Cina militernya mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Dia curang emang. Enggak. Emang masalah ngambil contoh yang bagus-bagus kita jagonya, harus diakui. Pajak nih biar tinggi, ngambil contohnya Europe. Pendidikan biar nggak terlalu tanggung jawab, milihnya pasar bebas, ngambil contohnya US. Militernya mau di ini itu ngambilnya contoh negara lain. Emang jago gitu. Maksud gue benerin aja polanya dulu. Gini, misalnya sebelum RUU TNI kemarin disahin nih, tok RUU perampasan aset. Selesai itu rapat ini RUU TNI, potong kuping gue. Gak sedikit yang setuju. Cuma kan gue gak mau. Pokoknya pesan terakhir buat teman-teman yang kerjanya jadi buzzer, kalau duit tabungan lu masih ada, campaign ini jangan lu ambil, jangan. Telak lu kalahnya, telak. Kita ingat nggak kasus Irjen Teddy Minahasa itu, polisi? Ya. Tidak ada yang bisa menjegat dia sampai kemudian Jenderal Bintang 2, Kapolda terakhir di Jawa Timur, ternyata dia bandar narkoba luar biasa. Kalau tidak ada militer yang ngawasi, jadi menurut saya jangan-jangan ini untuk mengawasi perilaku-perilaku polisi yang menyimpang, maka kemudian ditaruh ini supaya ada partner. Jadi semua itu memang harus ada yang mengontrol, baik TNI maupun Polri, ada yang mengontrol. Kita juga sebagai orang media massa, akademisi harus mengontrol itu. Jangan dibiarkan mereka seenak-enaknya begitu. Oke, ini kan sebetulnya bersamaan dengan riuh rendahnya RUU TNI. Ini ada juga RUU yang sebetulnya sudah sedang berjalan dalam proses legislasi. RUU Polri misalnya. Menurut Bang Slamet, mengapa RUU yang satu ini justru hening dari perbincangan di publik? Ini jadi menarik. Ini big question. Jadi menurut saya sebenarnya aneh. Karena dalam Undang-Undang TNI itu jelas lembaga kementerian yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Tapi polisi sejak itu bergulir tahun 2002 tidak mencantumkan lembaga yang bisa dimasuki polisi aktif di jabatan sipil. Alasannya apa? Loh, kami kan sipil juga. Jangan lupa dalam hukum humaniter, Konvensi Jenewa, polisi itu adalah sipil bersenjata untuk membela diri dan untuk melumpuhkan. Kau tuh bukan sipil seperti PNS biasa, tapi sipil bersenjata. Dengan kata lain, di UU itu sendiri, RUU mungkin ya, di undang-undang itu sendiri ada intensi bahwa polisi bisa memasuki seluruh ranah sipil, begitu. Nah, makanya sekarang justru paling banyak polisi memasuki ranah hampir semua kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Karena memang tidak ada daftar yang bisa dimasuki. Sekarang masuk kemana-mana. Padahal perintahnya juga sama dengan TNI. Kalau menduduki jabatan di luar kepolisian, maka dia harus pensiun atau mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Militer aktif menjadi PJ gubernur, pensiun. Tapi polisi enggak. Berapa banyak Anda cek? Kalau tidak diawasi, polisi akan merambah ke semuanya. Karena tidak diawasi, negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ledekan semuanya menjadi negara kepolisian Republik Indonesia. Ini berbahaya sekali.
bahkan mengingatkan kita pada polisi rahasia Jepang pada saat masuk ke Indonesia, Kempetai. Juga polisi rahasia Uni Soviet era komunis itu berbahaya sekali daripada militer sekalipun. Karena itu ini harus dikontrol, harus diawasi karena polisi masuk ke lingkaran-lingkaran ekonomi ilegal. Oke. Nah, Bang, ini ya. Bang, begini. RUU dan bahkan meskipun sudah jadi UU, Undang-Undang TNI, itu penolakannya masih sangat kuat. Iya. Ya. Apakah ya masyarakat kan merasakan ya? Bukan lagi satu hari satu mem misalnya. Satu hari bisa berapa mem tuh soal polisi ya. Apakah ketika nanti undang-undang ini bergulir di DPR dan lebih akan direspon lebih ngeri lagi misalnya oleh publik? Ini prediksi. Ya, saya kira bukan soal ngeri atau enggak, tapi kritik itu harus kita kemukakan, bukan didiamkan, bukan mendiamkan sehingga ini gol. Kalau menjadi undang-undang, bayangkan, ini undang-undang dari tahun 2002, sekarang sudah 2025, umurnya sudah 23 tahun. Jadi harus kita cermati bagaimana polisi jadi merambah ke semuanya. Misalnya, dia dapat menggunakan segala fasilitas memantau cyber. Padahal cyber itu untuk polisi khusus cybercrime. Karena ada cyber war itu buat militer. Cyber kependudukan bisa untuk Kementerian Dalam Negeri, bisa dengan kedatangan orang asing, bisa imigrasi. Kemudian Badan Siber Sandi Negara juga bisa menjadi ujung tombak. Jadi jangan semua cyber urusan polisi. Urusan penyelidikan, penyidikan juga kewenangan polisi semata. Dia mau semuanya di bawah koordinasi itu. Loh, ada Kejaksaan Agung, pidana, ada urusan KPK, ada polisi militer, ada penyidik pegawai negeri sipil. Itu yang justru lebih banyak di undang-undang yang sekarang. Iya. Jika kita melihat dari visi positif disahkannya rancangan undang-undang TNI, mungkin ada positifnya, di mana bisa saja TNI bisa membantu polisi dalam memecahkan kasus-kasus besar. Tapi bayangkan, jika rancangan undang-undang TNI disahkan dan disalahgunakan, bisa saja undang tersebut justru untuk membackingi atau melindungi praktek-praktek pemerintah yang kotor. Misalkan, dalam pemecahan kasus korupsi, hingga saat ini pun kasus korupsi yang sudah dipecahkan bahkan dikenai hukuman, mereka aman-aman saja, bahkan hukumannya cukup ringan, di mana aset mereka pun tetap aman. Bayangkan jika pemerintah membackingi mereka dengan undang-undang TNI, mereka tidak bisa dikritik, bahkan TNI sendiri tidak bisa dikenakan dengan hukuman sipil, di mana mereka tetap mungkin saja beracuan tetap hukuman militer seperti apa yang mereka anut. Dan tentu saja ini mungkin amat sangat dikhawatirkan oleh warga sipil, hingga kecaman dan protes banyak terjadi. Mahasiswa dipentung polisi saat demo RUU TNI. Perlu perawatan khusus katanya. Loh, kalau kalian yang dipukul, kalian merasa paling tersakiti. Katanya polisi memukuli, menganiaya masyarakat, menganiaya mahasiswa. Lah terus kalau kalian menghina para petugas polisi, kalian melempari batu, kalian mengejek, mencaci maki, kalian merasa bangga. Tapi begitu dibalas, kalian merasa paling tersakiti. Coba dong lagunya Kulihat Ibu Pertiwi. Kalau kalian yang memukul polisi, kalian merasa bangga, tapi saat ini kalian merasa paling tersakiti. Kalian sehat, Mas Sewa? Anggap aja let's say gue adalah perwakilan yang tidak tahu Orde Baru, Ji. Anggap aja gitu. Jadi lu ngasih pemahaman ke gue deh. Dan ini mungkin netizen yang masih Gen Z juga dan tidak merasakan Orde Baru. Sekelam dan sejahat apa Orde Baru itu, Ji? Orde Baru itu tidak terasa jahat. Justru sebaliknya. Orde Baru itu terasa tenang. Tapi tidak semua tenang itu karena damai, Mal. Seringkali tenang itu terjadi karena mencekam. Hening yang terjadi karena takut. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dari luar tidak tampak gimana-gimana. Nggak pernah tuh ada kayak penangkapan menteri. Nggak ada tuh badan korupsi yang nangkap gubernur yang lagi menjabat, pimpinan partai. Nggak pernah terdengar tuh. Tapi bukan berarti mereka nggak korup. Korup tapi nggak ketahuan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pada zamannya setiap kali ada yang berusaha untuk menceritakan, hilang. Setiap kali ada yang berusaha memberitakan, dibredel gitu. Nah,
pada masa itu orang tuh dibuat jauh dari politik. Orang dibuat nggak berani ngomongin politik atau nggak peduli politik supaya nggak tahu apa yang terjadi di ranah politik gitu. Pada akhirnya banyak perdagangan terjadi secara curang. Kalau lu punya skill tuh nggak cukup gitu, nggak ada keadilan gitu. Yang punya kuasa untuk menang dalam konteks bisnis dan apa segala macam adalah orang-orang yang terlibat dalam kroni-kroni Soeharto. Kan capek kan pinter, capek punya strategi. Kalau pada akhirnya nggak kepake gitu, bisnis lu tuh kalah kalau lu nggak berafiliasi sama pimpinan. Jadi lu mesti baik-baik sama mereka, mesti ngasih sesuatu sama mereka, mesti mau dikasih. Nah ini tuh jadi susah. Indonesia saking enaknya sama Soeharto, sampai digulingkan Soehartonya, segitu buruknya. Gak habis pikir kekhawatiran rakyat soal RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang bikin rakyat semakin khawatir akan negara Indonesia yang mau dibawa kemana sebetulnya. Benar-benar mau kembali ke Orde Baru? Mau mewujudkan kembali dui fungsi TNI? Masa yang protes di luar sana sudah nggak dihargai lagi argumennya? Kalian, para elit, sudah tidak butuh lagi saran dan juga kritik dari rakyat. Oh, sudah anti kritik ya? Jangan sampai kejadian 98 terulang lagi di tahun ini. Tapi pertanyaannya, ini langkah untuk memajukan Indonesia atau justru memundurkan Indonesia? Apakah demokrasi kita ini sedang diuji ya? Atau malah sedang dihapus secara perlahan? Salah satu kelompok aksi dari Universitas Trisakti sempat bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Namun, mereka dengan tegas menolak untuk beraudiensi dengan DPR. Mahasiswa ini menegaskan, kami tidak akan beraudiensi. Kami tidak akan duduk bersama anggota DPR. Tapi kami akan terus menolak. Setelah pertemuan dengan mahasiswa, Supratman ini mengatakan bahwa kekhawatiran soal kembalinya dui fungsi TNI itu tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, mahasiswa ini hanya belum membaca isi RUU TNI secara utuh. Ya Pak, draftnya aja sulit buat diakses. Terus gimana mau dibaca coba? Jadi wajar dong kita mempertanyakan dui fungsi TNI ini. Aduh Pak, jadi harus marah atau enggak sih ini kawan inilah? Kalau diam, elitnya semakin jadi, bersuara selalu dianggap dinamika politik. Sebenarnya negara ini tuh mau dibawa kemana sih? Inikah yang disebut melindungi dan membela rakyat? Atau hanya membela kekuasaan dan kepentingan golongan tertentu? Serba salah kan? Tentara seharusnya di barak, bukan di hutan, bukan di sawah, bukan di Vermont. Teman-teman, kita harus menolak RUU TNI. Mengapa? Karena dalam RUU TNI yang hari ini dibahas di DPR, ada satu pasal, yakni pasal 7, yang kemudian bisa sangat berbahaya untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Papua. Dan barangkali nggak hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang hari ini terancam oleh proses pembangunan. Mengapa? Karena pasal 7 mengizinkan tentara melakukan operasi militer non-perang tanpa persetujuan DPR. Hanya dengan izin dari peraturan pemerintah atau peraturan presiden, itu masih belum jelas sampai sekarang, mereka bisa melakukan operasi militer non-perang. Operasi militer non-perang itu apa aja sih? Macam-macam. Tentu saja atas nama kepentingan ketahanan negara, mereka bisa bikin alasan untuk menjadi operasi militer non-perang. Dan sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang terjadi di Papua hari ini, 2 juta hektar sawah yang akan dicetak baru untuk tebu dan juga untuk bioetanol bisa aja dilakukan oleh tentara. Kalau memang dianggap itu untuk ketahanan pangan negara. Jadi ya mereka bisa melakukan operasi militer non-perang di Papua. Dan itu akan gak cuma mengancam manusia Papua, tapi juga mengancam lingkungan. Karena teman-teman tahu akan muncul deforestasi baru dan akan muncul penghancuran lingkungan hidup yang baru. Oleh karena itu, pasal tersebut bisa sangat berbahaya, gak cuma buat manusia, bahkan untuk ekosistem dan keanekaragaman hayati yang hari ini ada. Kita sedang mengalami krisis iklim. Dan hal-hal seperti ini bukan hal yang menjadi solusi. Kita tahu tentara tugasnya berperang, bukan untuk melakukan penyelamatan lingkungan. Mereka nggak tahu apa-apa soal penyelamatan lingkungan. Jadi,
pasal tersebut jelas sangat berbahaya. Buat kamu yang mencintai manusia dan percaya hak asasi manusia maupun kita yang sama-sama sedang melawan krisis iklim, pasal ini jelas berbahaya. Namaku Sekar Banjaran Aji dan aku advokat lingkungan kesayanganmu. Tolak RUU TNI. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus. Dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan curiga, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu. Apapun alasannya, jika sebuah peraturan memang diperuntukkan untuk keadilan rakyat, tentu saja amat sangat positif. Tapi bayangkan seandainya peraturan itu dibuat justru untuk melindungi maksud dan tujuan para oknum untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, seperti praktek-praktek koruptor yang ditutupi, dan kemudian bisnis-bisnis kotor yang ditutupi, dan kemudian mereka melindungi diri mereka dengan peraturan yang menguntungkan mereka sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dan inilah tentu saja yang dilakukan oleh rakyat. Cukup sekian video kali ini, semoga menambah ilmu pengetahuan politik. Sampai jumpa di video selanjutnya.